Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini, Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul Kelembagaan Keuangan Syariah dalam konteks makroekonomi Islam. Tolong disimak baik-baik ya. Jadi, kelembagaan keuangan syariah memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas makroekonomi yang adil dan berkelanjutan dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mendorong kesejahteraan melalui prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik-praktik yang merugikan, seperti riba, bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir, perjudian. Pasar dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, pasar harus berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dan tidak merugikan. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan di pasar harus berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan etika yang baik. Nah, adapun beberapa prinsip utama pasar dalam ekonomi Islam adalah: yang pertama, larangan riba. Semua transaksi yang melibatkan bunga adalah haram dalam Islam. Kedua, keadilan dalam perdagangan, transaksi harus adil tanpa eksploitasi salah satu pihak. Ketiga, larangan spekulasi, transaksi harus menghindari ketidakpastian yang berlebihan dan perjudian. Dan yang terakhir, kerjasama. Dalam banyak transaksi, pihak yang terlibat harus saling membantu dan berbagi risiko. Selanjutnya, posisi bank sentral dalam Islam. Bank sentral dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, tetapi dengan prinsip yang berbeda dari bank sentral konvensional. Fungsi bank sentral dalam ekonomi Islam. Mengatur kebijakan moneter. Bank sentral Islam bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter, tetapi tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga, riba. Sebagai gantinya, instrumen seperti sukuk atau pembiayaan berbasis bagi hasil dapat digunakan. Menjaga stabilitas ekonomi, Bank Sentral Islam menjaga inflasi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Sumber pembiayaan, Bank Sentral juga dapat berperan dalam menyediakan pembiayaan untuk pembangunan ekonomi dengan model-model syariah. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengharuskan setiap transaksi dan produk keuangan memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan syariah. Ada menyediakan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan tanpa bunga, riba, berbasis bagi hasil atau komisi yang adil. Mendukung ekonomi real, pembiayaan yang diberikan lebih banyak ditujukan untuk sektor-sektor produktif, seperti industri dan infrastruktur, dibandingkan dengan sektor spekulatif. Dan inklusi keuangan, meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama di kalangan umat muslim yang lebih memilih produk keuangan berbasis syariah. Selanjutnya, prinsip lembaga keuangan syariah. Yang pertama, larangan riba. Bunga. Semua transaksi yang melibatkan pembayaran bunga adalah haram. Transaksi harus berbasis pada bagi hasil atau komisi. Kedua, partisipasi dalam risiko. Semua pembiayaan harus melibatkan risiko bagi kedua pihak, pemberi dan penerima pembiayaan. Ketiga, larangan gharar. Ketidakpastian kontrak yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi dilarang. Dan yang keempat, larangan maisir. Perjudian. Transaksi yang mirip perjudian, yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, harus dihindari. Dan adapun tujuan lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama, keberlanjutan ekonomi, membantu menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kedua, keadilan sosial, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui pembiayaan yang adil dan merata. Dan terakhir, pembiayaan untuk proyek produktif, memprioritaskan pembiayaan untuk sektor real yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama, bank syariah. Memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi tanpa bunga. Contoh, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat. 2. Asuransi syariah, takaful. Asuransi berbasis prinsip kerjasama dan saling membantu antara peserta, menghindari unsur riba, maisir, dan gharar. Contoh, Takaful Indonesia. 3. Sukuk, obligasi syariah. Surat berharga yang mencerminkan kepemilikan atas aset real. Sukuk memberikan bagi hasil, bukan bunga. Contoh, Sukuk Negara Republik Indonesia. Dan 4. Pembiayaan syariah. Memberikan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan untuk UMKM, pembiayaan kendaraan, dan lain-lain. Dan adapun peran lembaga keuangan syariah dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pembiayaan untuk sektor real. Lembaga keuangan syariah lebih fokus pada pembiayaan sektor-sektor produktif seperti industri, pertanian, dan infrastruktur. Kedua, stabilitas ekonomi. Dengan menghindari riba, maisir, dan gharar, lembaga keuangan syariah membantu menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah mendukung investasi dalam proyek yang memiliki dampak sosial positif, seperti proyek infrastruktur hijau, pendidikan, dan kesehatan. Baik, itulah tadi pembahasan tentang materi kelembagaan keuangan syariah dalam konteks makroekonomi Islam dan dapat disimpulkan, lembaga keuangan syariah dalam makroekonomi Islam berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, mendasari operasional lembaga keuangan ini untuk memastikan transaksi yang transparan dan adil. Bank sentral dalam Islam mengatur ekonomi tanpa bunga, menggunakan instrumen seperti sukuk untuk stabilitas. Jenis lembaga keuangan syariah mencakup bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, yang berfokus pada pembiayaan berbasis bagi hasil dan investasi yang halal. Lembaga keuangan syariah mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses keuangan, menciptakan stabilitas, dan mendukung investasi berkelanjutan yang berdampak sosial positif. Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah berperan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.